Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh masjid An-Nasr dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh masjid An-Nasr dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung tuntunan saya pada subuh kemarin, yaitu tentang diberikannya kesempatan kesehatan kita, umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Sungguh sangat sayang ketika bulan suci Ramadan kita tidak mengambil hikmah yang ada di dalam bulan suci tersebut. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini saya menyampaikan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yaqulullah azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri Ramadan thalath marrat. Di dalam setiap malam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berseru thalath marrat sebanyak 3 kali. Seruan yang pertama adalah hal min sa'ilin fa'utiyahu su'alahu. Adakah hambaku yang meminta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Ini seruan yang pertama. Oleh karena itu para hadirin sekalian, janganlah kita abaikan bulan Ramadan tahun ini tanpa kita banyak berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di bulan yang penuh mulia ini, bulan yang penuh keberkahan ini, senantiasa doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah mengatakan, aku dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila jika ada yang bertanya tentang aku wahai Muhammad, katakan aku dekat. Dan siapa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doanya. Dan hendaklah kita senantiasa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah agar senantiasa kita mendapatkan jalan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita manfaatkan bulan yang penuh mulia ini dengan banyak kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai saat ini masih ada keinginan kita, hajat kita yang belum tersampaikan. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini kita berdoa segala keinginan, harapan dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seruan yang kedua adalah hal min taibin fatub alaihi. Adakah orang yang bertobat kepadaku, maka aku terima tobatnya. Hadirin sekalian, tidak sedikit hamba Allah pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, mereka tidak melaksanakan ibadah puasa, padahal mereka beragama Islam. Tidak sedikit hamba-hamba Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit hamba-hamba Allah yang mereka menjalani apa yang dilarang Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, mari kita sadar
Mari kita berubah apabila masih banyak hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita akil balik sampai saat ini, mungkin banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini, marilah sama-sama kita bertobat atas segala sesuatu yang pernah kita tinggalkan, atas segala perintah Allah yang kita tinggalkan. Marilah sama-sama kita bertobat kepada Allah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kita tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyucikan diri. Dan seruan yang ketiga adalah hal min mustaghfir faghfirullah. Adakah di antara kita yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Di bulan yang penuh ampunan Allah ini, mari sama-sama kita ambil pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil, kita cari ampunan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang tadi saya baca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Kita disuruh bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena esensi puasa itu sendiri adalah agar senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat subuh masih dilaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada bulan Ramadan tahun ini. Hikmah yang pertama adalah marilah sama-sama kita banyak meminta, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bulan Ramadan yang kedua adalah marilah sama-sama kita sadar, kita berubah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang kita lakukan yang mungkin Allah mungkar kepada kita, yang mungkin Allah senantiasa tidak suka atas apa yang kita lakukan. Marilah sama-sama kita bertobat kepada Allah, insyaallah Allah akan menerima doa kita. Dan hikmah yang ketiga adalah marilah sama-sama kita memohon ampun. Tentunya kita selaku manusia yang Allah tidak luput dari yang namanya salah dan dosa, baik itu salah dosa yang kecil maupun yang besar. Jika kita lakukan dengan sengaja maupun terang-terangan, bersembunyi maupun terang-terangan, baik sengaja maupun tidak, kita mohon ampun kepada Allah agar senantiasa Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh pribadi saya dan kepada jemaah sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.